jam 6 soalnya jam setengah 6. Harapan jam 6 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sangat menarik dan melekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan kualitas ibadah ini, untuk cara mendapatkannya itu saya itu sangat tertarik yang ke-6, yaitu menjaga lisan, mengelola waktu dengan bijak. Nah, seringnya orang itu sering kepleset di sini. Sering keplesetnya di menjaga lisan. Karena kadang-kadang kita itu berbicara baik-baik, akhirnya cenderung untuk ke negatif seseorang. Biasanya begitu. Terus mengelola waktu itu ketika azan berkumandang itu kadang-kadang itu kita lebih banyak masih ingin lisan kita tuh untuk berbicara yang lain atau mengerjakan sesuatu yang untuk kehidupan dunia, walaupun itu juga tidak salah, masih ada waktu. Dan itu yang saya tanyakan tuh bagaimana cara mengelola ini, yang kedua ini yang sering kita itu sering kepleset di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merespon hadis Rasulullah yang nomor 2. Seandainya seorang mukmin mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang berambisi untuk masuk surganya. Ini sekilas kesannya seperti kejamian Allah. Kemudian tidak berambisi masuk surganya. Padahal kan seseorang itu sangat berambisi dengan beribadah itu, berambisi masuk surganya. Bagaimana menyikapi ini? Sementara satu sisi Al-Quran itu juga menjelaskan, tapi saya lupa itu di surat apa, bahwa apabila seseorang melakukan satu sholat ke sholat lain, jadi perbuatannya harus jadi dihapus, kemudian sholat asar maghrib itu maka dosa sebelum sholat maghrib itu sudah dihapus dan sebagainya. Ini menunjukkan Allah itu begitu maha pemaaf, maha pengampun. Ini agak berbeda sekali dengan ini. Apakah pemahaman saya yang kurang atau bagaimana? Mohon diklarifikasi, dikelirukan. Bagaimana dengan hadis yang seseorang ambisi untuk masuk surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mutiah dulu ya. Terima kasih Bu Mutiah. Berarti Bu Mutiah ini selalu bertanya karena nggak teke dan senang terhadap ilmu ya, Masya Allah ya. Ya, terima kasih pertanyaan tadi berkenaan dengan yang ke-6 dan yang ke-7 gitu ya. Menjaga lisan dan mengelola waktu ya, dengan bijak. Ini semua juga PR semua Bu, saya pun demikian ya. Jadi kalau berbicara ini sangat susah sekali kalau konsen terhadap ghibah. Bapak Ibu sekalian, ghibah itu bukan hanya ibu-ibu yang kita beri stigma ya. Kalau boleh jujur, sering kepleset kepada ghibah, dan begitupun
saya pribadi, artinya betapa gibah itu mungkin kita bisa masuk angin kalau tanpa gibah. Artinya hari-hari kita akan merasa berteman dengan seseorang, merasa dekat kalau ada pihak ketiga yang kita ceritakan. Kita kayak semakin bersih kalau kita menceritakan seseorang walaupun itu pemerintah, terus kemudian kita sebut namanya, kita akan merasa punya saudara baru kalau ada pihak korban yang kita ceritakan. Jadi kalau serius terhadap ghibah lisan ini, maka sebenarnya kita akan menemukan cara-cara, diantaranya cara yang saya temukan Bu, kita kifarat saja, menempuh jalur kifarat. Kita kepleset mengiyakan teman yang membicarakan seseorang, kita istighfar, minta ampun ke Allah. Kifaratnya apa? Aturan main yang Allah berikan adalah kalau misalkan orang si A, katakanlah yang kita bicarakan itu kok kita jujur, aku sorry ya wis ngomong kayak kowe ngene udah di malah molong, maka kifaratnya adalah mendoakan bahwa ya Allah si A, semoga Allah ampuni, saya sudah membicarakan dia. Maka Rasulullah kan juga mendoakan siapapun yang menyakitiku dan yang saya sakiti. Jadi yang saya sakitin ini adalah orang yang kita zolim karena tidak memberi hak untuk dia membela diri. Kita enak bicara dengan seseorang sementara yang kita bicarakan diem karena tidak bisa membela diri. Kita enjoy dan nikmat karena dihiasi dengan setan tadi, dosa ya. Terus yang kedua, mengelola waktu dengan bijak. Mengelola waktu dengan bijak ini memang minta tuntunan Allah Bu. Cara yang pertama, kita pas bangun tidur itu bersyukur sudah dihidupkan amutu wa ahya, ya. Sudah saya mati lalu saya hidup, ya Allah, hari ini karuniakan keberkahan. Pertama itu yang kita lakukan. Intinya kalau waktu hari ini seandainya kita belum punya, kalau kita sudah berdoa, insya Allah semoga Allah bimbing nanti di perjalanan sampai tidur kembali itu ada keberkahan yang kita lakukan Bu. Itu manajemen waktu. Tentu makin luas kalau bicara psikologi ya Bu ya. Terus kemudian izin yang dibungi, semoga nggak puas gitu ya. Iya, semoga tidak puas. Ya karena kalau puas nggak belajar lagi dong. Bu Ida berkenaan dengan hadis Bu, kalau semakin serem neraka itu diutarakan, bahkan sampai tidak berambisi ke surga, kayak kita itu makin bisa mampu memberi gambaran ilustrasi kepada anak kita bahwa sesuatu yang menyeramkan sampai dia, takut mama. Nah, kalau sampai membuat takut seperti itu, insya Allah itu adalah makin sayangnya kita. Jadi makin neraka dibikin seperti kejem, sebenarnya itu kan ungkapan Allah, kita kan nggak dihukum itu. Karena itu kita masih dikasih kesempatan, kamu bisa bebas dari itu loh sayang, kamu nanti aku ampuni. Tapi itu serem banget loh. Jadi ada beberapa orang yang terdorong Bu, mungkin kita lebih condong boleh misalkan kepada surga, itu boleh karena dua-duanya Allah berikan. Boleh kecondongan terhadap surga atau kecondongan berbuat baik karena takut neraka, itu Allah izinkan, khauf dan roja itu. Dan sebaik-baiknya kita seimbang itu tadi ya. Dikala kita kok merasa wah aku wis haji, wis sholat malam tiap hari, wis sedekah dan segala macam, kita terjebak dengan bab ghurur atau tipuan diri, merasa ujub, maka kita lakukan khauf tadi, bahwa sekecil ria itu bisa mengantarkan kita ke neraka. Allahu a'lam, semoga tidak puas sama Bu ya. Jadi nanti WA ke saya untuk memberikan masukan, jenengan mancing ke semua supaya bertanya ya. Terima kasih Bu. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang
disampaikan pada pagi ini, peningkatan ibadah untuk keselamatan di akhirat. Pertanyaan dari saya, setiap bulan Ramadan itu terasa menjalankan ibadah itu semangat dan meningkat. Agak keras sedikit. Nah, Pada saat bulan Ramadan ya, saya menjalankan ibadah itu semangat, baik sholat, puasa, infak dan sebagainya, agar supaya semangat itu bisa istiqomah di bulan-bulan setelah Ramadan. Itu mohon tipsnya. Seringkali setelah Ramadan itu terus terjun bebas seperti merdeka. Kok sama toh Pak? Bagaimana peningkatan itu bisa sebagaimana setahun itu seperti hanya bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertama kita ucapkan selamat ulang tahun Pak Habib Mustafa yang memberikan ayamnya. Nesu lu Pak. Langsung. Saya bertanya yang ini, cara meningkatkan kualitas ibadah atau ya kuantitas juga. Pertama adalah niat. Ini harus didasari. Nah, didasari ini haruskah diucapkan? Karena kita makan mie ayam pun belum juga tentu berniat. Bismillah kadang lupa, apalagi Allahumma barik lana, terus pegang apa tadi? Pegang cabai tangan kiri itu. Nah itu alhamdulillah. Ini mohon penjelasannya. Haruskah diucapkan makan mie ayam dengan Allahumma barik lana? Itu. Terima kasih. Ustadz, beliau adalah guru saya. Sering saya bertanya-tanya dengan Pak Abdul Malik maupun Pak Selamat ya. Pak Abdul Malik ini Ramadan semangat, terus di bulan-bulan lain menurun. Kita enak. Jadi ruhiyah di bulan Ramadan itu memang Allah desain seperti itu ya. Bagaimana setelah Ramadan? Ya, apa sih yang membuat kita semangat di bulan Ramadan? Kita flashback, kita ulang, kita telisik diri kita bahwa ketelitian mencermati hati itu adalah sebenarnya jalan keluar di masing-masing untuk menemukan solusi supaya istiqomah. Kalau saya meneliti diri saya bahwa memang saya tergiur sama fadilah-fadilahnya Pak, maka Allah menyediakan rasa rojak tadi Pak, rasa harapan yang besar. Kamu dikalikan lipat loh. Di bulan Ramadan ini kalau sampai meninggal di bulan ini syahid loh, betul, dikalikan sholat malamnya, sholat sunnahnya dihitung ibadah wajib dan segala macam. Maka sebaiknya kita perlu mempelajari dulu setiap amal atau berbarengan kalau sudah terlewat ya fadilah masing-masing Pak. Insya Allah itu yang berhadis sahih ataupun ada firman dari Allah, kalau sudah tahu fadilah itu ada dorongan insya Allah. Berikut juga dengan ketakutan-ketakutan yang Allah berikan. Jadi Ramadan semangat karena kita tahu fadilahnya. Ibadah yang lain kalau kita tahu fadilahnya insya Allah makin semangat Pak. Jadi itu yakin dengan janji Allah atau rojak. Amin. Ya, amin. Pak Selamat tadi berkenaan dengan niat. Ya, Pak Selamat, kita manusia biasa pasti luput, kadang-kadang lupa akan niat. Maka niat itu perlu dijaga di awal, tapi juga di tengah, di akhir. Kalau lupa di awal itu langsung saja mengulang. Jadi Pak Selamat bisa langsung menuntun Pak Abdul Malik, Pak tadi Pak Selamat ini paling menyelidiki seseorang. Artinya ini berdoa enggak ya? Ya itu artinya menjalankan sunnah gitu Pak. Kalau sudah terbiasa nanti ada yang tidak sunnah mengingatkan gitu. Iya. Iya. Pak bilang aja dalam hati sudah gitu. Karena niat di dalam banyak jumhur ulama yang mengatakan
Niat itu di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Niat itu yang mahir, yang benar, banyak ulama berpendapat itu di dalam hati. Kalaupun ada yang berijtihad apa itu niat diucapkan lisan, itu karena untuk mengeluarkan lisan lalu menghujamkan kembali ke hati. Jadi kalau kita terbiasa niat terucapkan nggak masuk ke dalam hati, itu lebih fatal lah. Karena hadisnya niat dalam hati. Terima kasih. Dilanjutkan dari belakang. Saya ada satu kritik dan satu pertanyaan. Kritik tidak apa ya, Pak Catur? Kritiknya enggak jauh-jauh tulisannya ini, mohon maaf tulisannya ini salah. Huruf Arabnya itu dari depan atau dari belakang. Jadi orang kalau tidak tahu ayatnya ya dibacanya ngawur. Nanti kalau artinya ngawur ya jadi salah. Jadi lebih baik ditulis Indonesia saja atau hanya Quran surat berapa ayat berapa artinya begini. Satu itu entah Pak Catur sendiri atau Pak Dosen itu sistem apa? ini atau Pak Aceh mungkin. Biasanya kalau diketik itu sistemnya. Oh, sistemnya. Biasanya kalau diketik terus dipindah ke kan itu sok berubah kan. Oh, okay. Dan lagi kamu ya Ustaz ya, apa itu tidak sembarangan, takutnya Arabnya mendingan di terima kasih. Terus yang kedua pertanyaan saya yaitu tentang keseimbangan antara harap dan takut. Padahal di Al-Quran ini wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jangan takut, jangan sedih dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Mohon yakinkan kami bahwa kami ini nanti masuk surga. Kan suruh bergembira. Kita yakin apa enggak kalau kita ini masuk surga? Memang itu pertanyaan kepada diri saya sendiri pribadi dan Bapak sekalian insya Allah. Apakah kami ini masuk surga? Padahal sudah dijanjikan Allah dengan surga kan seperti itu. Tidak usah takut, tidak usah sedih dan bergembiralah. Mohon caranya untuk menjaga keyakinan kita bahwa kita ini insya Allah seluruh MS ini masuk surga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya apa lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz muda hukum Pak. Ustaz mau bertanya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan ibadah itu ibadah mahdoh atau hore mahdoh? Karena kalau kita bicara kehidupan kita sehari-hari, kita keseharian kita, katakanlah sehari 24 jam itu kan tidak semuanya banyak ibadah kita itu juga yang hore mahdoh. Kita misalnya bekerja, mencari nafkah, itu kesannya kan bukan ibadah. Kalau dilihat konteks tadi ya pembicaraan dari Pak Ustaz Catur. Jadi maksud saya supaya tidak salah paham mengenai ibadah, karena kan ayatnya wa ma khalaqtu wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan sehingga manusia untuk kecuali untuk beribadah. Jadi kalau kita nggak beribadah berarti tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin. Nah maksud saya jangan sampai misalnya kalau kita dalam 24 jam itu misalnya 8 jam tidur itu bisa dianggap bukan ibadah. Karena tidur tidak bisa ibadah. Kita bekerja kalau diniati dengan ibadah itu juga ibadah. Tapi kalau kita bekerjanya niatnya untuk duniawi, ya dia tidak tahu apanya bagaimana, apa hukumnya bagaimana. Maksud saya jangan kita hanya terlena dengan ibadah mahdoh, sholat, zakat itu memang kewajiban ya, kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian jangan lupa juga bahwa kita juga dituntut untuk beribadah yang hore mahdoh. Dan pada saat kita mengerjakan ibadah hore mahdoh juga jangan lupa untuk niat tadi. Niat kita bekerja, niat kita berangkat ke masjid, kita niat kemana-mana, kita nyetir mobil misalnya, itu niat untuk beribadah. Insya Allah itu juga salah satu cara meningkatkan ibadah. Mudah-mudahan memperkaya pemahaman kita mengenai ibadah. Jadi bukan pertanyaan, mudah-mudahan supaya tidak diulas panjangnya Pak ya, sudah jam 6 kan ya. Masih di belakang masih ada Pak Budiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saran-saran dari Pak Nur dan
Silakan terakhir Pak Yaitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipaksa untuk bertanya oleh Pak Nur. Saya bertanya. Saya hidup di luar generasi yang disebutkan oleh Rasulullah. Saya hidup di generasi yang tidak baik. Karena menurut Rasulullah generasi yang baik adalah generasi khulafaur rasyidin, tabi'in dan tabi'in. Saya hidup di luar itu, tapi saya ingin meningkatkan ibadah. Di dalam masyarakat banyak ibadah-ibadah, sehingga ada fenomena sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dipandang sunnah. Saya harus berbuat bagaimana kalau saya meningkatkan sunnah saya? Karena di masyarakat sekarang tumbuh beraneka ragam sunnah, padahal kami hidup di generasi yang tidak baik. Berikan penjelasan bagaimana sunnah yang benar-benar sunnah, bid'ah yang benar-benar bid'ah, sehingga bid'ah tidak dikatakan sunnah dan sunnah tidak dikatakan bid'ah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya, saudara saya Ustaz Habib, terima kasih masukannya. Insya Allah nanti untuk semuanya mungkin bagi siapa yang tidak ingin berisiko terhadap kesalahan maupun mungkin sampah terhadap itu, bahasa Arabnya bisa menulis saja surat dan ayatnya. Ini masukan yang bagus. Terima kasih, jazakallah khair. Terus kemudian rasa harap tadi, ya kita koreksi, maksudnya itu kita melihat diri kita bahwa kalau kita memang tertarik nyaman dengan kemurahan Allah, dengan begitu kita meningkat ibadahnya, itu versi kita. Tapi Allah menciptakan khauf dan roja ini untuk seluruh manusia yang notabene-nya beragam. Ada orang yang tergerak, menggigil, takut terhadap neraka, lalu dia bergerak amal ibadahnya. Artinya kalau Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran, memang sepertinya kontradiksi. Yang satu memberikan harapan, tapi di ayat lain memberikan sebuah ancaman. Itu memang Allah yang memiliki konsep yang lebih tahu manusia daripada manusia itu sendiri. Karena di dalam industri kayak kita mendidik anak pun, kita tanamkan khauf dan roja, reward and punishment. Terus kemudian yang kedua dari Pak Nur, Ustaz. Pak Nur, terima kasih. Ini masukan tadi, jangan melulu kita ibadah maktuh yang kita hitung, karena luar biasa ibadah ghairu maktuh, ibadah yang tidak ritual, yang tidak secara langsung kepada Allah, baik itu muamalah, sedekah seperti itu dan segala macam, itu jauh lebih berbobot dalam hal marketingnya Islam atau dakwahnya Islam. Karena kebaikan kita, merangkul kita kepada non-muslim misalkan, berbuat baik, sedekah kepada orang, itu juga menyemangati, yang merupakan deposito tersendiri. Kalau kita sudah meninggal, orang bergerak karena kebaikan kita atau ilmu kita atau sedekah kita, insya Allah itu menjadi bekal. Terus kemudian Pak Yai Tukiman ini yang memang beliau spesialis pertanyaan berbobotnya, Masya Allah. Sunnah, ya semuanya berbobot dan baik, insya Allah dapat catatan baik di mata Allah. Berkenaan dengan sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Kalau saya pribadi sih, kalau sudah ada tekstual, sekarang era digital, saya akan kejar tahu kalau saya pandang aneh sebuah sunnah. Misalkan sunnah memelihara jenggot, katakanlah gitu, saya kejar terus ke siapapun. Adakah dalil yang membolehkan mencukur? Yang memang tidak saya temukan. Dan kalau memang tekstual seperti itu, maka saya lebih tertarik kepada hitam di atas putih, karena track recordnya jelas, ada kitabnya, ada Bukhari dan Muslim, yang mana notabene-nya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, beliau-beliau itu bahkan satu hadis pun sampai keluar kota, sampai berbulan-bulan untuk mendeteksi kebenaran dari satu hadis. Artinya ketika menjumpai seorang perawi yang ngasih makan kucing sekalipun, kemudian hanya
ternyata kucing datang tidak dikasih makanan itu batal hadisnya, dan segitunya dia menyeleksi Pak, sehingga saya lebih percaya kepada tekstual yang mana kitab beliau sudah disahihkan oleh Albani dan segala macam, ketimbang kebiasaan kiai-kiai saya atau ajaran yang saya terima di waktu kecil Pak. Jadi ini hanya soal mindset, mampukah kita fleksibel dan mereformasi diri, merevolusi diri untuk berubah, karena dari Imam Bukhari saja ribuan, dari Imam Muslim ribuan, banyak sunnah yang kita belum melakukan. Lah kok kita melakukan, menyibukkan sesuatu yang tidak ada secara hitam di atas putihnya, walaupun itu kata seorang ulama, tapi saya lebih yakin terhadap yang ada track recordnya, bisa di measurable, kalau dalam bahasa industri itu bisa ditelusuri, bisa dicari, dan apalagi ini digital ya Pak, era digital nih. Demikian. Mohon maaf kalau kurang. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Profesor. Assalamualaikum semua, Pak Deson ini. Ya, katanya di dunia ini takut pada neraka, tapi keadaan neraka atau warga perbedaannya itu banyak sekali. Kalau neraka memang itu tidak ada jalannya, tapi kalau warga itu jalannya ber-AC, jadi enak di warga. Kalau di neraka itu banyak yang aku tuh merasa kelaparan, takut pada ternyata api neraka itu yang dilihat pada yang sudah masuk neraka, ketakutan itu Pak. Bagaimana itu merasakan intinya apa ini? Bapak, baik Bapak, terima kasih. Intinya surga enak nggih Bang. Menurutku nanti kalau Bapak ibadah terus, yang enak-enak itu didapat Bang. Insya Allah kalau ibadah terus rajin, pokoknya mimpinya jadi kenyataan surga. Apa boleh Bang ketemu bidadari Bang? Ya, itu ya dinamakan AC dan tidak tuh, tapi neraka itu banyak apinya. Ternyata bantal itu tidak panas, tidak pedang. Itu jangan pegang, tidak panas. Tapi memang kalau belum tahu, belum mimpi, mungkin takut karena bagaimana terjunnya. Itu. Terus itu apa betul-betul pakai sayap Pak? Apa betul-betul pakai sayap itu naiknya? Ya. Cukup ya. Cukup ya. Sudah saya jawab nih Bang. Intinya kalau ibadah terus nikmat, mimpi-mimpi jadi kenyataan. Kalau rajin ibadah insya Allah. Tapi saya belum pernah membaca Al-Quran, tapi saya percaya kalau Al-Quran itu halus dibaca itu. Yang penting yakin ya Bang. Yakin, niat baik, yakin. Terima kasih. Demikian tadi selingan dari Ustaz Catur, kurang lebih mohon maaf karena semua masih dalam rangka tarbiyatun sholihah. Tidak benar-benar untuk berbuat sholihah, amal sholihah. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan sedikit yang harus dimaklumi. Ini kan sama-sama belajar semuanya ya. Mencantumkan tulisan-tulisan Arab ini harus dicek dengan Quran fisiknya ya gitu ya, tidak boleh nanti kan di Ustaz tapi gitu ya, nanti dicek lagi. Saya juga nggak teliti karena baru semalam saya menjaga BBT. Ya mungkin waktu ngeblok yang pakai mouse itu Pak, seret terus lompat kan jadi berpindah. Ya bentar ya, nggak selesai ya. Saya simpulkan. Jadi juga butuh hadis yang tadi dimasukkan Bu dan ini bacaan teksnya ya, dicek lagi. Seandainya seorang mukmin itu mulai siksa di sisi Allah ya, Pak Imam mungkin belum termati dulu bisa ini. Nah saya tidak seorang pun yang berdosa untuk masuk surga ini kayak Mas Jasi atau Imam Hakiki. Seorang tahu siksa Allah, siksa mesti pedih loh, tapi kok nggak berniat masuk surga. Ini Mas Jasi atau apa? Mungkin perlu kita lihat dari sini.
Ya, yang pertama bahwa seandainya seorang mukmin mengetahui siksa di sisi Allah jelas itu azab yang hakiki. Oh tidak ada. Tapi kok belakangnya saya tidak seorang pun yang berambisi untuk masuk surga atau neraka. Ini ya. Itu lewatnya Muslim Pak. Insya Allah Muslim itu kalau meriwayatkan sahih. Jadi kalau kesohihannya Insya Allah sahih. Cuma kalau berkaitan dengan ambisi surga dan neraka, ini adalah sebuah kiasan-kiasan yang intinya roh khauf dan rojak tadi. Saya sudah jawabkan, ketakutan mengenai neraka, semakin takut semakin Allah sayang. Enggak, maksudnya begini. Ini ada kata majasi atau hakiki. Kalau hakiki jadi salah. Masa uang lebih malah nggak mau bisa masuk surga. Maksudnya justru tidak ambisi masuk neraka maksudnya. Coba dicek maka teksnya. Jadi ini Pak, untuk tidak masuk neraka itu sudah bahagia gitu. Kalau kita melihat teksnya nih, sudah bahagia sehingga selamat sekon neraka saja sudah bahagia gitu. Gimana Pak? Pak bagaimana berbeda? Redaksinya yang tidak kurang pasti. Redaksinya. Mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, mereka tidak akan berbuat dosa. Ya. Jadi redaksinya, jadi seperti ketika Khalifah Umar ngaji dengan Rasulullah, ya Rasul, ketika saya sudah ngaji dengan Rasul, saya takut untuk berbuat dosa karena saya merindukan surganya dan kami semuanya dengan. Iya. Makanya. Redaksinya mungkin ada keliru. Redaksionalnya. Ya ini nanti kalau dibaca diumumkan di Republik. Iya. Ya. Insya Allah sudah saya cross check Pak, itu hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita memahami teks ini adalah fokusnya kepada siksa neraka. Jadi seandainya kita ada